Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman sahabat semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Hasyiah Allamah As-Sawi, ini hasyiah Syekh Ahmad Sawi terhadap tafsir Jalalain. Saya akan memulainya dari awal kembali. Insya Allah pelan-pelan ya, nggak tahu sampai kapan akan khatam. Insya Allah kita mulai aja. Karena 1.000 langkah ke depan dimulai dari satu langkah pertama. Di mana tafsir Jalalain ini karangan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli separuhnya, separuh lagi dilanjutkan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Insya Allah kita baca hasyiahnya. Kita mulai dari Muqaddimah Syekh Sawi. Ini versi Take ini, bagus nih cetakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul Allamatis Sawi. Ini adalah pengantar bagi Syekh Sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana musaddiqan lima baina yadayhi hudaw wa busyra lil muttaqin. Segala puji itu milik bagi Allah. Allah yang telah menurunkan ia akan Furqan, musaddiqan hal keadaan kitab Furqan Al-Qur'an itu musaddiqan yang membenarkan ia lima baina yadayhi bagi kitab-kitab yang ada ia di hadapannya Furqan. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, di mana Al-Quran ini membenarkan terhadap kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat dan Injil. Hudan, hal keadaan Al-Furqan juga hadir, bisa membimbing, menunjuki wabushra dan kabar gembira lil muttaqin bagi orang yang bertakwa. Quranan Arabiyya, Quran makna makruh yang dibaca, hal keadaan Furqan itu yang dibaca, Arabian yang berbahasa Arab, ghairu wajin yang tidak bengkok, mau'izatan sebagai nasihat, wa dzikra lil mu'minin dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersahadah. Asyhadu mana a'taqidu, aku beriktikad bahwa sungguh hal dan sya'an itu la ilaha, tidak ada yang disembah illallah kecuali Allah. Wahdahu sendirinya Allah, hal kepada Allah. La syarikalah itu yang tidak ada sekutu baginya Allah. Syahadatan. Maf'ul asyhadu. Asyhadu syahadatan. Aku bersaksi akan sebagai kesaksian. Nadkhulu bihal firdausa aminin. Yang akan kita masuk dengan sebabnya syahadah. Al-firdausa ke dalam surga firdaus. Aminin dalam keadaan aman. Hal kepada fa'il nadkhulu. Yang akan kita masuki dengan sebabnya syahadah ke dalam firdaus dalam keadaan aman. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul aminu. Dan aku beriktikad bahwa sungguh junjungan kita. Siapa beliau? Muhammadan, Nabi Muhammad. Itu abduhu hambanya Allah. Wa rasuluhu dan utusannya Allah. Utusan as-sadiq yang terpercaya. Al-amin lagi yang bisa dipercaya. Sadiq yang jujur. Al-amin yang bisa diamanahi, yang bisa dipercaya. Al-munazzalu alaihil kitabu. Rasul-rasul yang munazzalu naik kepada rasul. Rasulnya yang sadiq, yang amin, rasul yang munazzal. Yang diturunkan kepadanya rasul, al-kitabu akan kitab, kitab Quran. Naik fa'il munazzalu. Aku bersaksi bahwa sungguh junjungan kita Nabi Muhammad itu abduhu hambanya Allah. Wa rasuluhu rasulnya Allah, rasul yang benar, al-amin lagi yang bisa dipercaya. Rasul yang munazzal, yang diturunkan atasnya rasul, akan apa diturunkan al-kitabu, akan kitab Quran. Minhu ayatun muhkamatun yang sebahagian darinya kitab itu ada ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas dilalahnya. Minhu kabar muqaddam ayatun dan muakhar hal kepada kitab, hal keadaan sebahagian darinya kitab. Nah itu ayatun muhkamat, ada ayat-ayat yang jelas dilalahnya. Hunna umul kitab yang dianya ayat muhkamat itu induknya Alkitab. Wa ukharu mutasyabihatun dan bermula yang lain darinya ayat itu mutasyabihat, ada ayat-ayat mutasyabihat.
Ayat yang dilalahnya banyak. Yang multi dilalah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina utul ilma darajat. Selawat Allah, keselamatan dari Allah kepadanya Nabi, wa ala alihi kepada keluarganya Nabi, wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya yang utuh, yang mereka telah diberikan, yang mereka telah diberikan akan ilmu darajat beberapa derajat. Nah, mereka orang-orang yang keluarga Nabi, sahabat Nabi, orang-orang yang memiliki ilmu banyak. Wa ba'du, ya, wa ba'du, ya, dan sesudahnya, amma ba'du asalnya ya, amma dibuang diganti dengan waw. Asalnya ba'dahu, hu-nya dibuang, mudhaf ilaih, jadi dibina ada dhammah. Jadi termasuk dalam isim mabni, yaitu sebahagian dari dharaf. Inilah contohnya, ketika mudhaf ilaihnya dibuang, ba'du dibina ada dhammah, wa ba'du dan sesudahnya. Basmalah, hamdalah, sholat dan salam. Fayaqulul abdul faqir, maka berkatalah oleh hamba yang fakir. Maka berkatalah oleh hamba-hamba yang fakir, az-zalilu, hamba yang hina. Zalil naik kedua kepada abdu. Fa jawab amma yang sudah dirubah jadi waw. Adapun sesudah basmalah, hamdalah, sholat dan salam, fayaqulul abdul fakir. Maka akan berkatalah oleh hamba yang fakir, hamba yang hina. Siapa hamba itu? Ahmad bin Muhammad Sawiyu. Ahmad bin Muhammad Aswawi Al-Malikiyu. Sawi ini lupa saya, mungkin nama tempat ya. Harus kita cek lagi. Yang dinisbatkan kepada Sawi Al-Malikiyu, yang dinisbatkan kepada madhab Maliki Al-Khalwatiyu. Ahmad yang dinisbatkan kepada Tarikat Khalwati. Apa kata beliau? Lamma kana ilmu tafsiri a'zamal ulumi miqdara. Manakala adalah ilmu tafsir. Lama huruf rabit, perlu pada jawab nanti. Lama, manakala. Kadang-kadang lama bermakna dharah, bermakna hina kan. Kalau dia bermakna hina, nggak perlu kepada jawab. Daraf dia. Lama kana ilmu tafsir, manakala adalah ilmu tafsir itu a'zamal ulumi, paling agungnya ilmu miqdaran, nisbah nilainya. Ketika ilmu tafsir itu sangat bernilai. Wa arfa'aha syarafan wa manara. Ketika ilmu tafsir itu paling tingginya ilmu, nisbah kemuliaan, wa manara, nisbah mercusuarnya. Nah, ya. Menara yang mengeluarkan cahaya. Bisa menjadi pembimbing. Kenapa ilmu tafsir menjadi ilmu yang sangat bernilai, paling tinggi? Idhuwa ra'isul ulumi wa ra'suha. Idhuwa karena dianya ilmu tafsir itu yang memimpinnya ilmu. Ad-diniyati. Karena ilmu tafsir itu merupakan pemimpin bagi ilmu-ilmu agama, wa ra'suha dan pokoknya ilmu agama. Karena semua ajaran agama bersumber kepada Quran. Untuk memahami Quran harus ada tafsir. Dari segi inilah ilmu tafsir itu sangat tinggi. Wa mabna qawaid syar'i wa asasuha. Karena dianya ilmu tafsir itu mabna menjadi dasar, menjadi fondasi bagi kaidah-kaidah syarak, wa asasuha dan fondasinya kaidah syarak. Semua hukum syarak itu dibangun di atas Quran. Wa kana kitabul jalalaini min ajalli kutubi tafsir. Ini masih kana atau kepada kana. Dan ketika adalah kitab Jalalain, tafsir Jalalain, itu min ajalli, sebahagian dari yang paling baiknya kita kitab tafsir. Sehingga beliau berinisiatif nanti membuat hasyiah terhadapnya atau merangkum, meringkas hasyiah yang sudah dibuat oleh ulama lain. Dan adalah kitab Jalalain itu dari yang paling baiknya kitab tafsir. Wa ajma'a 'alal i'tina'i bihil jammul ghafiru min ahlil basairi wat tanwiri, dan telah sepakat kepada perhatian i'tina, dan telah sepakat kepada memperhatikan dengannya kitab Jalalain oleh Jammul Ghafir, oleh jamaah yang banyak, min ahlil basair, daripada orang-orang yang memiliki pengetahuan, memiliki cahaya hati, min ahlil basairi wat tanwir, dan telah sepakat kepada perhatian dengannya Jalalain oleh Jammul Ghafir, oleh jamaah yang banyak. Jamu ini jamaah, jamaah yang banyak, min ahlil basair, dari orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, ahli tanwir kan? Ahli tanwir ini orang-orang yang suka memberikan nasihat kepada orang lain. Mufakir lah bahasa kita.
Waja'anid da'il ilahiyyu bi qiraati, dan datang kepadaku oleh dorongan dai. Datang kepadaku oleh dorongan yang dinisbatkan kepada Tuhan. Maknanya datang ilham dari Allah mendorong beliau nanti untuk mempelajari Jalalain. Waja'ani, dan datang kepadaku oleh dorongan ketuhanan bi qiraatihi, dengan untuk membacanya Jalalain. Fashtaghaltu bihi ala hasabi ajzi, maka aku menyibukkan diri dengannya kitab Jalalain atas sekira-kira kelemahanku. Tawadhu beliau kan, dengan segala ketidakberdayaan saya pun menyibukkan diri membaca Jalalain. Wada'tu alaihi. Ya, ini kelihatannya jawab lama. Manakala adalah ilmu tafsir nih saya. Wada'tu alaihi kitaban. Ya, aku buatkan di atasnya Jalalain. Aku buatkan di atasnya Jalalain kitaban mulakhasan, akan satu kitab yang ringkas. Min hasyati syekhina, kitab yang ringkas yang ada ia dari hasyiah syekhina. Hasyiah guru kami. Siapa guru kami? Al-Muhaqqiqil Mudaqqiq. Seorang muhakkik. Muhakkik ini yang mampu menjelaskan sesuatu bersama dalil. Mudakkik ini lebih hebat lagi dari muhakkik. Mudakkik ini lebih teliti. Maknanya mudakkik sesudah memberikan dalil tambah lagi. Kenapa itu dalilnya? Dalil ba'dad dalil biasanya ya. Wada'tu, aku membuat atasnya Jalalain, akan satu kitab mulakhah. Mulakhasah, kitab yang diringkas dari hasyiah syekhina. Siapa syekhina? Al-Muhaqqiqi, Al-Mudakkiki, Al-Wari'i, yang sangat warah. Asy-Syekhi, yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamal, yaitu Syekh Sulaiman Jamal. Ma'a zawaida, bersama tambahan-tambahan. Wa fawaida, faedah-faedah. Fataha biha maulana, yang telah membuka dengannya faedah oleh Tuhan kami. Min nuri kitabihi, dari cahaya kitabnya Tuhan kami. Artinya beliau pengen bilang hasyiah Jalalain ini, atau yang kita kenal dengan hasyiah sawi terhadap Jalalain, ini merupakan ringkasan dari hasyiah Syekh Sulaiman Jamal. Jadi Syekh Sulaiman Jamal ini sudah terlebih dahulu beliau membuat hasyiah terhadap Jalalain. Ya, kan? Kemudian hasyiah beliau diringkas jadi hasyiah sawi. Di mana Syekh Sulaiman ini juga guru dari Syekh Sawi. Nah itu. Wah, coba kita lihat satu ya. Oh, enggak ada penjelasan. Wa innamak tasartu ala talkhisi tilkal hasyiyati. Hanya saja aku membatasi kepada meringkas itu hasyiah. Kenapa beliau cuma meringkas hasyiah yang udah ada? Wa innamak tasartu, hanya saja aku mengiktisar, membatasi kepada meringkas itu hasyiah likauni wajadatuha. Karena saya itu wajadatuha, saya dapati akannya hasyiah, hasyiah Jamal, mulakhasatan, itu yang diringkas. Mulakhasah maf'ul wajada, maf'ul kedua. Bikauni, karena adalah saya itu wajah Tuhan, saya mendapati akannya hasyiah Jamal, mulakhasatan, akan yang diringkas, atau itu yang diringkas, min jami'i kutubit tafasir, dari semua kitab-kitab tafsir allati biaidina, yang ada di tangan kami. Jadi beliau melihat kalau hasyiah Jamal itu merupakan ringkasan dari semua tafsir yang beliau miliki atau yang beredar ketika itu. Ada sekitar 20 tafsir diambil untuk membuat hasyiah Jamal. Makanya beliau merasa sudah cukup, itu aja yang diringkas. Jadi hasyiah sawi. Tunsabu linahwi asyrina kitaban. Yang dinisbatkan akan dianya hasyiah Jamal. Tunsabu hiya, kembali ke hasyiah. Yang dinisbahkan akan dianya hasyiah Jamal linahwi asyrin, bagi seumpama 20 kitab. Sumbernya kira-kira 20 tafsir yang lain. Beliau memberikan nama minha Baydawiyu. Sebahagian darinya 20 itu Al-Baydawiyu. Diambil dari kitab tafsir Baydawi. Di mana tafsir Baydawi ini ringkasan dari tafsir Syekh Zamakhsyari. Itu ringkasan dari Syekh Zamakhsyari. Cuma beliau buang yang ada cenderung kepada i'tizal mu'tazilahnya, beliau buang. Beliau ambil yang menurut beliau bersih dari i'tizal. Jadilah tafsir Baydawi. Wahawashihi, sebahagian darinya kitab
yang diringkas jadi Hasyiah Jamal tadi itu Baydawi, wa hawasyihi hasyiahnya Baydawi, wa hawasyi hadzal kitab dan hasyiah-hasyiah bagi ini kitab. Jadi kitab Jalalain itu punya juga hasyiah yang lain kan. Bukan hanya hasyiah Syekh Sulaiman Jamal bukan. Peminha sebahagian darinya 20 kitab di atas itu Khaden, ada juga dari tafsir Khaden wal Khatibu dari tafsir Khatib Syarbaini, Wasamin dari tafsir Samin, wa Abu Su'udi dan Abu Su'ud, wal Kawashi tafsir Kawashi, wal Bahru tafsir Bahar, Bahrul Muhit Abu Hayyan, wan Nahru tafsir Nahar, wasaqiyah banyak tafsir ini singkat-singkat. Ini mungkin sebenarnya di mukadimah atas, mas saya nggak membaca, sudah beliau jelaskan. Tafsir-tafsir ini semua milik siapa? Karena panjang banget, mungkin di waktu yang lain akan saya baca ya. Wal Qurtubi, tafsir Qurtubi, wal Kasyafu, tafsir Al-Kasyaf, ya. Wa Ibnu Atiyah dan tafsir Ibnu Atiyah, wa Tahbiru, tafsir Tahbir, wal it wal Itqan. Ini Itqan bukan tafsir nih, dari kitab Itqan ya. Kitab Syekh Asyuyuti ya, membahas tentang Quran juga. Walam ansab al-ibarati li ashabiha ghaliban. Dan tidak aku nisbahkan nasiba yang sabu. Walam ansab. Tidak aku nisbahkan akan ibarat-ibarat. Li ashabiha bagi pemiliknya ibarat. Jadi ketika beliau menulis ibarat ini enggak disebut ini dari Khatin, ini dari Qurtubi enggak. Nah, dan tidak aku nisbatkan akan ibarat-ibarat bagi pemiliknya ibarat ghaliban pada kebiasaannya. Kenapa? Iktifaan binisbatil asli karena mencukupi dengan nisbah asal. Nah, karena Syekh Jamal sudah menisbahkan, kemudian nanti Syekh Sawi ini cuma meringkas saja. Wallahu alama aku wakil. Bermula Allah atas apa yang aku katakan itu menjadi wakil. Kesimpulan sementara, Hasyiah Sawi terhadap Jalalain merupakan ringkasan dari Hasyiah Sulaiman Jamal. Di mana Hasyiah Sulaiman Jamal beliau ambil lebih kurang dari 20 tafsir. Jadilah Hasyiah Jamal terhadap Jalalain, kemudian diringkas jadi Hasyiah Syekh Sawi terhadap Jalalain. Itu kesimpulan sementara kan. Nah, qad talaqaitu hadzal kitaba min awwalihi ila akhirih. Dan sungguh aku telah menerima, kata Syekh Sawi. Sungguh aku telah menerima akan ini kitab, yaitu kitab Hasyiah Jamal tadi. Sungguh aku terima akan ini kitab min awalihi dari awalnya kitab ila akhiri hingga akhirnya kitab. Anil alamati sufi dari Syekh Alama As-Sufi Saidi Asy-Syaikhi tuanku Syekh Sulaiman Al-Jamal. Itu Syekh Sulaiman Jamal itu yang membuat Syekh Jamal tadi ya guru beliau sendiri. Jadi ini murid meringkas hasyiah gurunya. Ya kan? Karena beliau sebelum meringkas ini udah belajar duluan. Aku mendapati akan ini kitab. Talaqaitu, aku bertalaki. Nih, belajar langsung. Talaki. Aku bertalaki, aku ambil langsung akan ini kitab dari awalnya hingga akhirnya. Anil alama dari orang yang alim. As-Sufi, seorang Sufi. As-Saidi, As-Syekhi, tuanku Syekh Sulaiman Al-Jamal. Wa'an Al-Imami Abil Barakah. Dan, nah, dari dua orang beliau belajar. Dan dari Imam Abil Barakah. Al-Arif Billahi Ta'ala. Ustadzina guru kami Syekh Ahmad Dardir. Ahmad Dardir. Wa'an ustadzina dari tiga guru beliau belajar. Wa'an ustadzina dan dari guru kami al-allamati Syekhil Amir. Dari tiga orang belum belajar kan? Dari Syekh Sulaiman Jamal, dari Abil Barokat ini Syekh Ahmad Dardir, dari Allamah Syekh Amir. Wa kullun min haula'il a'immati talaqqahu an tajil arifin. Dan bermula tiap-tiap dari mereka. Mereka imam dari tiga orang ini, Syekh Sulaiman, Ahmad Dardir, Syekhil Amir. Tiap-tiap dari mereka itu imam, itu talaqahu, mengambil ianya imam. Ianya tiap-tiap. Jadi talaqah ini pakai mufrad ya. Nggak apa-apa, kembali ke kulun karena maknanya umum. Tiap-tiap dari mereka imam itu talaqahu, mengambil ia akannya ini kitab Antajil Arifin. Dari Tajil Arifin. Syamsuddin. Nah, dari Tajil Arifin, Syamsuddin, Saidi, Muhammad ibn Salim al-Hafnawi. Wa anil Imamil Abil Hasan
Berarti kitab ini bukan kitab Hasyiah ini, bukan. Tafsir Jalalain itu sendiri. Tafsir Jalalain itu sendiri. Ini baru baru cocok. Kita robah nih. Wa talaqaitu hadzal kitab dan aku menerima bertalaki akan ini kitab. Ini kitab mananya kitab Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Min awalihi dari awalnya kitab hingga akhirnya kitab dari Allamah Sufi Saidi Syekh Sulaiman. Artinya Syekh Sulaiman ini yang nanti beliau membuat hasyiah terhadap Jalalain itu guru beliau. Jadi Syekh Sawi ini belajar Jalalain kepada gurunya Syekh Sulaiman Jamal. Sekaligus nanti Syekh Sawi meringkas hasyiahnya Syekh Sulaiman. Nah, gitu. Nah, jadi ketika beliau mengajarkan Jalalain langsung menghasyiahnya itulah menjelaskannya. Jadi hasyiah nanti kan. Nah, itu maknanya. Jadi penjelasan Syekh Sulaiman Jamal itulah hasyiahnya Syekh Sulaiman Jamal. Karena nggak cocok nanti kalau kembali ke hasyiah Jamal. Karena ujung sanadnya sampai ke Imam Asyuti. Imam Asyuti ini kan penulis Jalalain bersama dengan Syekh Jalal Al-Mahalli. Nah, jadi kita ulang. Saya terima akan ini kitab dari awalnya kitab hingga akhirnya kitab Anil Allamati Sufi dari Allamah As-Sufi Said Syekh Sulaiman Al-Jamal dan dari Imam Abil Barakat Arif Billahi Ta'ala Ustadzina guru kami Syekh Ahmad Dardir dan dari Ustadzina Allamah Syekh Amir. Fakullun dan tiap-tiap min haula'il a'immah dari mereka tiga imam tadi. Talaqahu mengambil ia ya tiap-tiap akan ini kitab Jalalain Antajil Arifin dari Tajil Arifin Syamsiddin Sayyidi tuanku Muhammad ibn Salim Al-Hafnawi. Wa'an al-imami Abil Hasan. Dan juga tiap-tiap tiga orang tadi mengambil dari Imam Abil Hasan Sayyidi Syekhi Ali Sa'idil Adawi. Nah, ini baru. Kemudian Syekh Hafnawi mengambil dari mana? Syekhul Hafnawi talaqahu dan bermula Syekh Hafnawi itu mengambil ia akannya Jalalain anil allamati Saidi dari alamah tuanku Muhammad bin Muhammadin al-Budairi ad-Dimyati Asy-Syahiri yang dikenal dengan Ibnul Mayyit. Ibnul Mayyit namanya. Jadi Syekh Hafnawi mengambil dari Ibnul Mayyit. Ini beliau pengen menjelaskan sanadnya bersambung ke penulisnya langsung. Bahwa An Nuruddin dan dianya Ibnul Mayyit itu mengambil dari Nuruddin Saidi Ali Syabramallasi. Syabramallasi. Bahwa dan dianya Syekh Syabramallasi mengambil ia ani Syekhil Halabi dari Syekh Halabi sahibis sirah pemilik kitab sirah Sirah Al-Halabi. Bahwa dan dianya Syekh Halabi an khatimatil muhaqqiqin beliau mengambil dari penutupnya muhaqqiqin Saidi Alil Ujhuri pengarang kamus. Bahwa dan dianya Syekh Ali Ujhuri Anil Burhanil Alqami mengambil dari Syekh Burhan Alqami. Wahwa dan dianya Syekh Burhan Alqami an akhihi mengambil dari saudara beliau. Yakni Syamsuddin Muhammadil Alqami. Ya kan? Sama-sama Alqami. Nah, Burhan Alqami dan Syamsuddin Muhammad Alqami saudaranya. Nah, dan dianya Syekh Muhammad Alqami dan Burhan Alqami Anil Jalali Abdurrahman Asyuti dari Syekh Jalal Abdurrahman Asyuti. Ini udah bersambung ke satu Jalal, Jalaluddin Asyuti. Kemudian sanad kepada Syekh Mahalli lewat mana? Sama. Wa amma sanaduna lil Jalalil Mahalli. Adapun sanad kami bagi Jalal Mahalli fahuwa dianya sanad itu biainihi dengan innya sanad sama ilal Imamil Halabi sampai ke Imam Halabi. Jadi bercabang nanti dari Imam Halabi. Jadi sanad yang sampai ke Syekh Asyuti dengan yang sampai kepada Syekh Al-Mahalli sama. Bertemunya nanti di Syekh Halabi pemilik kitab sirah. Nah ini baru beda nanti. Syekh Halabi kan pertama mengambil dari Khatimah Muhaqqiqin, dari Ujhuri sampai ke Jalasuti. Ada jalur lain nanti. Syekh Halabi ada juga mengambil di tempat lain lagi ini. Ya kan? Wahwa dan dianya Syekh Halabi juga Anil Imam Idziyadi mengambil dari Imam Az-Ziyadi. Jadi Syekh Halabi ini dari beliau berguru kepada Said Ali Ujhuri sampai ke Jalaluddin Suyuti, Syekh Halabi berguru kepada Imam Ziyadi sampai ke Syekh Jalal Al-Mahalli nanti. Nah,
Ani Syekh Ramli, dianya Syekh Ziyadi ini mengambil dari Syekh Ramli. Bahwa an Syekhul Islami Zakaria Al-Ansari, dan dianya Syekh Ramli mengambil dari Syekh Islam Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Anil Jalali dari Syekh Jalal Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Nah, ini kan Syekh Zakaria kan guru beliau Syekh Mahalli ya. Radhiyallahu anhum, semoga meridhai oleh Allah untuk mereka, wa nafa'ana bihim, memberi manfaat ya hanya Allah kepada kita dengan mereka semua. Wulida Suyutiyu sama sanata samani mi'atin wa tis'ati wa arba'in. Telah dilahirkan akan Imam As-Suyuti pada tahun 849. Sanata samani mi'atin wa tis'atin wa arba'in. Tahun 849. Tufiya sanata tis'i mi'atin wa salasata asyara. Dan diwafatkan beliau pada tahun 913. Fa'asya arba'an wasittina. Beliau hidup 63 tahun ya. Nah, itu. Nah, itu. Masih belum habis nih kah? Nah. Yang bagi likulli syari'in fi fannin ay'arifa mabadi'ahul asyarata. Sepatutnya bagi setiap orang yang memasuki dalam satu pelajaran, nggak harus pelajaran tafsir, pelajaran apapun. Yang bagi sepatutnya bagi setiap orang yang memasuki dalam satu pelajaran, ay'arifa, oleh bahwa mengenal ia mabadi'ahul asyarah. Akan dasar-dasarnya fan yang 10, prinsip-prinsip prinsip pelajaran yang pengen kita pelajari. Untuk apa? Liyakuna ala basiratin fihi, supaya ada ianya si syar'i, si santri yang mau masuk pelajaran baru. Liyakuna, supaya ada ianya orang yang memasuki tadi ala basirah, di atas keterangan dalamnya fan. Supaya paham dulu fan itu isinya apa, hukum mempelajarinya apa, sumbernya dari mana kan, sehingga kita lebih semangat dalam belajar. Wahya, dan dianya mabadi asyarah, itu hadduhu, definisinya fan. Berarti di sini definisi tafsir nanti. Wa maudu'uhu, temanya fan, apa yang dibahas dalam pelajaran tadi. Wa wadi'uhu, orang yang membuatnya siapa, yang mencetuskannya. Wastimdaduhu, sumbernya dari mana. Wasmuhu, namanya fan. Wa hukmuhu, hukumnya mempelajari fan. Wa masailuhu, persoalan-persoalan yang ada dalam fan. Wa nisbatuhu, perbandingannya fan yang akan kita pelajari dengan fan lain. Wa faidatuhu, faedahnya fan. Wa ghayatuhu, tujuannya fan. Nah itu. Fahandu hadzal fanni ilmun bi usulin yu'rafu bihi ma'ani kalamillahi ala hasabi taqatil basyariyah. Maka bermula definisi ini fan, tafsir. Apa itu tafsir? Tafsir yaitu ilmun, satu pengetahuan bi usulin, dengan kaedah-kaedah. Pengetahuan terhadap kaedah-kaedah yu'rafu bihi, yang dikenal dengannya usul, dengannya kaedah, ma'ani kalamillah, akan makna-makna dari kalam Allah, ala hasabit taqatil basyariyah, di atas sesuai kesanggupan manusia. Gak mungkin kita mengetahui seluruh hakikat kalam Allah kan. Nah, jadi paling kurang satu ilmu terhadap kaedah-kaedah, yang dengan kaedah itu kita jadi paham kalam Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Wa amma maknahu lughatan, adapun bermula maknanya tafsir lugatan pada bahasa, fama'khudun, maka itu diambil dari fasri, minal fasri. Fasri ini wahwal kashfi. Wahwal kashfu, membuka. Fasar, membuka. Jadi fasara berarti membuka. Fasrun, membuka. Pemautu'uhu, dan bermula temanya ilmu tafsir itu ayatul Qur'ani min haitsu fahmu ma'aniha. Itu ayat-ayat Quran yang dibahas dalam tafsir, ayat Quran kan. Min haitsu, dari segi fahmu ma'aniha, dari segi memahami maknanya Quran. Maknanya ayat. Wa wadi'uhu, dan bermula orang yang membuatnya ilmu tafsir itu ar-rasikhuna fil ilmi, itu orang-orang yang mendalam mereka dalam pengetahuan, min ahdin nabi, mulai dari masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi ilahuna, hingga hingga ke kita, alat tahqiq. Nah itu menurut pendapat yang tahqiq begitu. Kama syahidallahu bidzalik, sebagaimana menyaksikan oleh Allah dengan demikian.
Jadi dalam Quran kan ada kan warasikhuna fil ilmi yaqulun. Orang-orang yang mendalam ilmunya mereka berkata kullun aman nabihi ya. Kullun min indillah. Gimana bunyi ayatnya? Itulah orang-orang yang paham tentang Quran mereka lah yang membuat tafsir ini. Sehingga dibukukan sampai kepada kita. Istimdaduhu sumbernya tafsir itu minal kitab wa sunnati wal asar. Dari kitab, sunnah dan asar. Maknanya sebahagian ayat ada yang ditafsirkan dengan ayat, ada yang ditafsirkan dengan sunnah Nabi, ada juga dengan asar, ucapan para sahabat ya. Wal fusaha dan dari orang-orang yang fasih. Minal arabil araba dari Arabnya Arab. Ya, Arab kuno dulu karena bahasa mereka masih murni, lugat-lugat mereka bisa juga dijadikan sebagai dalil untuk memahami dari kata-kata dalam Al-Quran. Wasmuhu ilmu tafsir, namanya ini fan yaitu ilmu tafsir. Hukmuhu al-wujubul kafaiyu, hukum mempelajari ilmu tafsir wajib kifayah. Pemasailuhu qadayahu min haitsul amru wan nahyu wal mau'izatu ila ghairi dzalik. Bermula masalah-masalah yang ada dalam fan tafsir yaitu qadayahu, qadiyah-qadiyahnya tafsir. Min haitsul amru dari segi perintah, mengkaji perintah Allah, larangan Allah, nasihat kan? Kasas nanti cerita-cerita dan sebagainya. Wa nisbatuhu perbandingannya nisbahnya ilmu tafsir dengan ilmu yang lain itu annahu afdalul ulumi syar'iyyati. Dianya ilmu tafsir itu paling mulianya ilmu-ilmu syariat wa asluha dan asalnya ilmu syariat. Wa faidatuhu faedahnya ilmu tafsir al ma'rifatu bi ma'ani kalamillah. Yaitu mengenal makna-makna kalam Allah ala wajil akmal di atas jalan paling sempurna. Jadi tahu apa maksud Allah lah. Nah itu. Wa ghayatuhu tujuannya, tujuan akhirnya al-fawdu bi sa'adatid ini beruntung dengan bahagia di dua negeri. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amma dunya fabimtisalil awamiri wajtinabin nawahi. Adapun kebahagiaan dunia dengan melaksanakan perintah, tinggalkan larangan. Kalau kita udah paham tafsir, udah tahu mana perintah Allah, mana larangan. Perintah kita lakukan, larangan kita tinggalkan. Jadi beruntung. Wa ammal akhiratu atau wa ammal akhirata adapun di akhirat di dharaf ya. Wa ammal akhirata adapun di akhirat fabil jannati wa naimiha maka dengan mendapatkan surga dan nikmatnya surga. Lidzalika yuqalu lahu karena ini dikatakan lahu baginya seseorang. Baginya seseorang yang mau mempelajari Quran. Nanti dikatakan di akhirat, Iqra warqa, baca olehmu dan naik olehmu. Iqra warqa, baca olehmu, naik olehmu. Maknanya, bacalah, naiklah. Seukuran kamu membaca, disitulah posisi kamu di akhirat nanti. Nah, karena derajat sorga katanya sesuai dengan jumlah huruf Quran. Begitulah derajat tingkatan sorga. Wa'lam ketahui olehmu annal Qur'ana nazala lailatul qadri jumlatan wahidatan. Atau nuzila juga boleh. Sungguh Quran itu nuzila diturunkan akan dianya Quran lailatul qadri pada malam qadar jumlatan wahidah sekali. Langsung sekali turun. Ila sama dunia ke langit dunia. Quran itu diturunkan akan dianya Quran lailatul qadri pada malam qadar jumlatan wahidah satu jumlah sekaligus diturunkan ila sama dunia ke langit dunia fi makanen di suatu tempat. Yuqalu lahu yang dikatakan baginya tempat Baitul Izzah. Jadi Quran pada malam qadar turun sekali turun, utuh 114 surat turun ke Baitul Izzah, langit dunia. Ini dua, kama rawadzalikan Nasa'i. Sebagaimana meriwayatkan akan demikian oleh An-Nasa'i fi Sunanil Kubra. Dalam Sunan Kubra hadis mauquf ala Ibni Abbas ya. Diturunkan Allah hadat tertib billadzi nakra'uh di atas ini tertib yang kita baca akan ya tertib. Artinya Quran yang turun ke Baitul Izzah seperti yang kita baca dimulai surah Al-Fatihah berakhir An-Nas. Fa innahu tauqifiyun karena tertib yang kita baca itu tauqifi. Kenapa Al-Quran tersusun sedemikian rupa dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Itu tauqif, mana tauqif bimbingan Nabi. Nabi tentunya dapat bimbingan dari Jibril dari Allah kan? Bukan dibuat-buat, bukan hasil ijtihad para ulama atau para sahabat, bukan. Memang itu bimbingan Nabi bahwa Quran dimulai dari Al-Fatihah berakhir dengan An-Nas.
Thumma nudzila 'alan nabiyyi fi salasin wa asyrina sanatan ala hasabil waqai'i. Kemudian diturunkan akan dianya Quran dari Baitul Izzah tadi, diturunkan kepada Nabi dalam 23 tahun. Fi salasin wa asyrina sanatan, dalam 23 tahun. 23 tahun ini enggak pas, maknanya 22 tahun sekian bulan. Ala hasabil waqai'i, di atas kira-kira peristiwa, sesuai dengan peristiwa. Nabi berdakwah butuh apa kan? Sesuai peristiwa turun ayat ini, ayat itu. Walaupun beda dengan tertib turun pertama dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah mereka datangkan kepadamu dengan satu perumpamaan, melainkan kami datangkan kepadamu ya Rasul dengan kebenaran dan dengan yang lebih baik nisbah tafsirnya. Setiap ada permasalahan, pertanyaan dari umat, dari orang-orang yang Nabi dakwahi, kemudian untuk menjawab itu turun firman dari Allah Subhanahu wa taala. Lakin la ala hadza tertib, tetapi yang turun kepada Nabi dalam 23 tahun la ala hadza tertib, bukan di atas ini tertib. Bukan seperti tertib yang kita baca dalam Quran sekarang. Fa innahu nazzala alaihi salasun wa samanuna suratan bi Makkah. Ini nazala ini, ya kan? Maka bahwa sungguh hal yang itu telah turun kepadanya Nabi, salasun wasamanuna 83 surat di Mekah. Selama Nabi di Mekah, dalam periode Mekah, turun 83 surat. Makna di Mekah ini qoblal hijrah, sebelum hijrah. Sebelum Nabi hijrah, sudah turun 83 surat. Yang tertibnya nanti akan disebutkan. Wabil Madinati, dan turun kepada Nabi, ketika Nabi di Madinah, ihda wasalasun. 31 31 surat alat tahqiq menurut pendapat yang tahqiq. Nah itulah 83 tambah 31 jadi 114 surat. Cuma di sini beliau nggak menjelaskan surat itu secara tertib yang mana. Yang mana aja 83 surat yang turun di Mekah, 31 surat yang turun di Madinah yang mana? Nggak beliau jelaskan di sini. Di sini ada ta'liq ini. Auradaha murattabatan. Membawakan akannya semua surat murattabatan secara tertib sahibul asli oleh pemilik asal, yaitu Allamatul Jamal, Syekh Jamal dalam hasyiahnya Syekh Jamal. Jadi Syekh Jamal dalam hasyiah beliau menulis semua tertib surat pertama turun kedua ketiga. Kita lihat nanti di sana kan. Kita baca ini dulu. Nah, atau langsung kita lihat hasyiah Syekh Jamal. Nah, udah saya ambil hasyiah Syekh Jamal tadi. Ini hasyiah Syekh Jamal ya, ini. Nah, ini. Sudah saya tandai ini biar umum faedah kan. Nah, ini kata beliau memang panjang nih. Nih, wa tartibu nuzulil Quran ghairu tartibihi fit tilawati wal mushaf. Bermula tertib turunnya Quran, tertib turun Quran itu bukan tertibnya Quran dalam membaca dan dalam mushaf. Jadi ketika turun dulu enggak seperti yang tertulis dalam mushaf sekarang. Fa amma tartibu nuzulihi ala rasulih, adapun tertib turunnya Quran kepada rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam itu. Fa awwalu ma nazala, maka awal ma yang turun ia dari Quran di Mekah itu. Yang pertama turun di Mekah, Iqra. Nah, ini kan kita tulis nih. Pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian summa nun wal kalam, ya kan? Nun wal kalam ini. Kalamil mastur. Nun wal kalam. Kemudian ya ayyuhal muzammil, summal mudassir. Kemudian tabat yada abilahab. Kemudian idza syamsu kuwirat. Kemudian sabbihisma rabbikal a'la. Jadi begitu ya, enggak disebut nama surat ya. Al-a'la enggak. Summa sabbihisma rabbikal a'la. Summa wal laili idza yaghsha. Kemudian wal fajri, kemudian wal duha, kemudian alam nasyrah, kemudian wal asri, kemudian wal adiyat, kemudian inna a'tainakal kausar, kemudian alhaqumut takasur, kemudian ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kemudian qul ya ayyuhal kafirun, kemudian al fil, kemudian qul huwallahu ahad. Summa wan najmu, kemudian wan najmi idza hawa, kemudian wan najm. Summa abasa, kemudian suratil qadar. Kemudian suratul qadar kita baca ya.
Atah pada Iqra. Kemudian suratul Qadar. Kemudian Al-Buruj. Kemudian At-Tin. Kemudian Li'ila fi Quraisyin. Kemudian Al-Qari'ah. Kemudian Al-Qiyamah. Kemudian Al-Humazah. Kemudian Al-Mursalat. Kemudian Qaf. Kemudian surat Al-Balad. Kemudian surat At-Tariq. Kemudian Iqtarabatis Sa'ah. Kemudian surat Shad. Kemudian Al-A'raf. Kemudian surat Al-Jin. Kemudian Yasin. Kemudian Al-Furqan. Kemudian Fatir. Kemudian Maryam. Kemudian Taha. Kemudian Al-Waqi'ah, kemudian Asy-Syu'ara, kemudian An-Namlu, kemudian Al-Qasas, kemudian Bani Israil. Ya, dulu Bani Israil nama suratnya, bukan Al-Isra. Summa Yunus, kemudian surah Yunus, kemudian Hud, kemudian Yusuf, kemudian Hajar, kemudian Al-An'am, kemudian As-Saffat, kemudian Luqman, kemudian Saba, kemudian Az-Zumar, Al-Mu'min, kemudian Hamim Sajadah, kemudian Hamim Ain Sin Qaf, kemudian Zukhruf, kemudian Ad-Dukhan, kemudian Al-Jasiyah, kemudian Al-Ahqaf, kemudian Az-Zuriyah, kemudian Al-Ghasyiyah, kemudian Al-Kahfi, kemudian An-Nahl, kemudian Nuh, kemudian surat Ibrahim, kemudian surat Al-Anbiya, kemudian Al-Mu'minun, kemudian Tanzilus Sajadah, kemudian At-Tur, kemudian Al-Muluk, kemudian Al-Haqqah, kemudian Sa'ala Sa'il, kemudian Amma Yatasa'alun, kemudian An-Nazi'at, kemudian Idzas Sama'un Fatarat, kemudian Idzas Sama'un Syaqqat, kemudian Rum, kemudian surat Ankabut. Itulah surat-surat yang turun di Mekah. Tapi tentunya ada khilaf di sana, kan? Kalau kita mau mempelajari tafsir sesuai asbabun nuzulnya, nah inilah kita pelajari. Kita mulai dari awal dulu Iqra kita baca. Selesai itu kita lihat surat apa lagi turun, kan? Kita lanjutkan lagi belajar. Insya Allah kalau model begitu cara belajarnya, kita akan paham peristiwa, kan? Nabi berangkat dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai Nabi kita berpulang ke Rafiqil A'la. Nah itu keren banget. Tapi belum ada tafsir yang dibuat sesuai dengan asbabun nuzulnya atau sesuai dengan tertib turunnya ayat atau surah. Waqtalafu fi akhiri ma nazala bi Makkah. Ikhtilaflah mereka para ulama pada akhir ma yang turun ia di Mekah. Surat apa atau ayat apa yang turun di Mekah terakhir? Beda pendapat. Faqala Ibnu Abbas berkata Al-Ankabut. Surat terakhir turun di Mekah Al-Ankabut. Faqala Ad-Dhahhak wa Atha berkata oleh Ad-Dhahhak dan Atha Al-Mu'minun. Faqala Mujahid berkata wailul lil mutaffifin. Fahadha tartibu ma nadzala minal Qur'an di Makkah. Maka ini adalah tertib surat yang turun ia dari Quran di Makkah. Kadzalika salasun wa samanuna suratan, demikian itu ada 83 surat ala mastaqarat alaihi riwayatus siqah, di atas ma yang tetap di atasnya oleh riwayat-riwayat orang yang bisa dipercaya, kan? Ya, jadi menurut riwayat-riwayat para siqat itulah 83 surat yang turun di Mekah. Sekarang kita lihat 83 surat, 31 surat yang turun di Madinah. Wa amma man nadzala bil Madinati fa ihda wa salasuna suratan. Adapun ma yang turun ia di Madinah, maka itu 31 surah. Fa awwalu man nadzala bil Madinati suratul Baqarah. Awal ma yang turun ia di Madinah itu surat Baqarah. Summal Anfal, kemudian Al-Anfal, summa Alu Imrana, kemudian Al-Imran, summal Ahzab, Al-Ahzab, summal Mumtahanah, summan Nisa, summa idza zulzilatil ardu, kemudian Al-Hadid, kemudian surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa Ra'du, Ar-Ra'du, summa suratul Rahman, summa hal ata 'alal insan, ad-dahar. Hal ata 'alal insan hinu min dahri. Summa Talaq, kemudian surat At-Talaq, summa lam yakun al-bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru. Summa Al-Hasyr, kemudian surat Al-Hasyr, summa Al-Falaq, summa An-Nas, kemudian An-Nas, summa idza jaa nasrullah wal fath. Kemudian An-Nur, summal Hajju, kemudian surat Al-Hajji, summal Munafikun, summal Mujadalah, summal Hujurat, summat Tahrim, kemudian As-Saff, kemudian Al-Jum'ah, At-Taghabun, Al-Fath, Inna Fatahna. Summat Taubah, kemudian Al-Maidah, wa minhum may yuqaddimul Maidata 'ala Taubah. Sebahagian dari ulama itu orang-orang yang mendahulukan ia akan surat Maidah di atas At-Taubah. Fahadza tartibu man nazala minal Qur'ani bil Madinah. Maka ini adalah tertib ma yang turun ia dari Quran di Madinah. Ya, Fatihah kok nggak ada tadi? Di sini ada, kan? Fatihah itu ada yang bilang turun 2 kali, kan? Di Mekah dan di Madinah. Kita kembali ke Hasyiah Sawi. Ya. Fa'awalu ma nadzala bi Makkah. Maka bermula awal ma yang turunnya di Mekah Iqra. Nah, Iqra, kan? Nah, jadi awal turun di Mekah ini di segi ayat. Ayat pertama turun di Mekah Iqra. Wa akhiru ma nadzala biha
Dan bermula akhir ma yang turun ya di Mekah dikatakan orang Al-Ankabut. Jadi ada dua pendapat ya. Al-Ankabut, wakila dikatakan Al-Mu'minun, wakila wailul lil mutaffifin. Nah itu. Wa awalu suratin nazalat bil Madinatil Baqarah, dan awal surat yang turun ia di Madinah itu Al-Baqarah. Surat ini. Wa akhiru suratin nazalat biha Al-Maidah. Akhir surat yang turun ia di Madinah itu Al-Maidah. Itu di segi surat, tapi di segi ayat nanti beda lagi. Wahunaka ba'du suwarin ukhtulifa fiha, dan di sana itu ada beberapa surat. Ada sebahagian surat-surat yang diperselisihkan padanya sebahagian surat. Minha, sebahagian surat yang diperselisihkan yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ada yang bilang turun di Mekah, ada yang bilang turun di Madinah, ada yang bilang turunnya dua kali. Wa yumkinu takraru nuzuliha, dan mungkinlah oleh berulang-ulang turunnya surah Al-Fatihah. Ini secara umum gambaran, karena di setiap surat nanti beliau akan menjelaskan kembali. Ini surat ini turun di mana, ada yang bilang dua kali, beliau juga akan membahas khilaf-khilafnya kan. Wa amma awalu ayatin nazalat alal itlaq. Adapun awal ayat yang turun ia secara mutlak dibanding seluruh ayat, awal ayat turun yaitu Iqra bismi rabbik al-alaq. Ya satu. Wa akhiru ayatin alal itlaq, dan bermula akhir ayat secara itlaq itu wattaqu yauman turja'una fi ilallah. Ini kan keren kalau digabungkan. Ayat pertama turun Allah nyuruh kita membaca sampai akhir hidup kita. Wattaqu yauman, takutlah kamu akan hari yang engkau dikembalikan padanya hari kepada Allah. Ini kata para ulama nanti ketika menafsirkan ayat ini seolah-olah Allah pengen bilang, apapun yang kita pelajari harus bisa mengantarkan kita untuk takut kepada Allah, membuat kita makin dekat kepada Allah. Kita boleh mempelajari ilmu apapun, ikra, baca ilmu apapun, tapi harus menyebabkan kita, mengantarkan kita untuk takut kepada Allah, makin mendekat kepada Allah. Wattaqu yauman, takutlah kamu hari yang kamu akan dikembalikan pada hari itu kepada Allah. Nah, itu. Kemudian, wa'lam ketahui olehmu, aydan ketahui olehmu juga annal Qur'ana yang kasimu arba'ata aksamen. Quran itu terbagi ya kepada empat kelompok. Quran terbagi kepada empat kelompok, maknanya surat-surat Quran itu ada empat kelompok. Kismun fihin nasikh wal mansukh. Satu kelompok, dalamnya satu kelompok itu ada nasih dan mansukh. Dalam surat itu ada yang ayat yang menasahkan ayat lain, ada juga ayat yang dinasah, dihapus oleh ayat yang lain. Nah, bahwa dianya kelompok pertama yang ada nasih dan mansuh di sana, khamsatun wa isyruna suratan, yaitu 25 surat. Wa qismun fihil mansukhu faka, dan satu kelompok, dalamnya satu kelompok itu mansuh saja. Ada surat-surat tertentu yang enggak ada ayat nasihnya, cuma mansuh. Ayat lain menghapus ayat itu atau menghapus hukumnya, menghapus bacaannya nanti seperti pembahasan dalam kitab usul fiqh tentang nasih mansuh kan. Bahwa dianya kelompok kedua yang ada mansuh saja, yaitu arba'una suratan, 40 surat. Fakisman fi nasikhu fakat. Dan satu kelompok itu, dalam satu kelompok itu nasik saja. Bahwa dan dianya yang nasik saja, itu situ suarin 6 surat. Fakisman la nasikha fihi wala mansukha. Satu kelompok lagi itu tidak ada yang menasah di dalamnya, tidak pula yang dinasah. Bahwa dianya kelompok keempat, salah sun warba'una suratan, itu 43 surah. Wa aghlabuhu mirru'il akhir. Kebanyakannya surah yang kelompok yang keempat ini, yaitu minar rubu'il akhir, dari seperempat terakhir, surah-surah pendek. Berbicara tentang hari kiamat. Karena bukan berbicara tentang hukum, makanya nggak ada nasih mansuh. Yang dinasih biasa hukumnya. Nah ini kita lihat. Wa indatu hurufil Qur'ani alfu alfin wa khamsatun wa ishruna alfan. Dan bermula jumlah huruf Quran. Ini nggak tahu kita ini bagaimana metode hitungannya. Kalau hitungan sekarang lebih keren metode komputer, kan? Nggak ada yang lolos. Ini semoga juga nggak ada yang lolos. Kan? Bermula jumlah huruf Quran itu alfu alfin, 1000 ribu, nah sejuta. Sejuta 25 ribu. Sejuta 25 ribu huruf semuanya. Wadarajul jannati ala kadri zalik, dan bermula tangga sorga. Tangga sorga atau tingkatan sorga itu ala kadri zalik, seukuran juga. Jadi sejuta 25 ribu tingkatan sorga. Bainad darajata ini khamsu mi'ati amen. Dan di antara dua derajat, dua tingkatan itu 500 tahun, 500 tahun perjalanan. Nah, harus banyak-banyak baca Quran ya.
Ya. Wa indatu ayatihi dan bermula jumlah ayatnya Quran itu sittatu alafin wa sittu mi'atin wa sittatun wa sittuna. Bermula jumlah ayat Quran itu 6.600 ayat, 6.666 ayat. 6.000 ayat, 666. 6.666. Ini selalu diperselisihkan ya. Karena kalau kita hitung sekarang kan bukan 6236. 6.236. Ini dari mana keluarnya 6.666? Dari mana keluar ayat Quran itu 6.666 ayat ya? Ini kata para ulama, ini dihitung secara simbolik, hitungan umum, hitungan secara simbolik. Maknanya ayat perintah 1.000, ayat larangan 1.000, ayat cerita sekian, ayat nasihat sekian. Jadi hitungan secara umum, bukan hitungan per angkanya, bukan. Nanti kita lihat di mana asal muasal hitungan 6.666 ayat. Ya, coba. Wa nisfuhu bihasabil ayati qauluhu ta'ala dan bermula setengahnya Quran, pertengahan Quran. Bihasabil ayat dengan sekira-kira ayat, tadi jumlah ayat 6.666 kalau dibagi dua di mana tengahnya? Bermula tengahnya Quran dengan sekira-kira ayat itu qauluhu ta'ala firman Allah Ta'ala fi surat Asy-Syu'ara dalam surat Asy-Syu'ara fa'alqa Musa 'asahu fa idza hiya talqafu ma yafikun. Maka melempar oleh Nabi Musa akan tongkatnya, maka tiba-tiba dianya tongkat menelan akan apa yang mereka ada-adakan, yang diadakan oleh tukang sihir. Asy-Syu'ara 45. Wanisfuhu dan setengahnya Quran bihasabil huruf, menurut perhitungan huruf, itu fi qoulihi ta'ala, berada dalam firman Allah Ta'ala, laqad ji'ta syai'an nukra. Surat Kahfi. Fanun min nisfil awal, nun, nuk ini, nun itu bagian dari setengah pertama, wal kaf, kaf itu bagian dari setengah yang kedua. Ya. Jadi yang di tengah itu kaf, kaf nukra ini. Udah, kita kembali dulu ini. Jumlah ayat Quran 6.666 ayat. Dari mana sumbernya ini seperti ini? Ya kan? Ini di antara lain tersebut dalam kitab Nihayatuz Zain. Syekh Nawawi ya. Ini udah saya lihat nih. Nihayatuz Zain, karangan Syekh Nawawi halaman 36. 36. Nanti saya lihat cetakan apa. Kata beliau begini nih. Nihayatuz Zain fi masaili mansurah. Faedah, ada doa ayatil Qur'anil azim situ alafin. Jumlah ayat Quran semua itu 6.000. Wasitu miatin 600, situn situna ayatan 66 ayat. Bagaimana cara menghitungnya? Alfun minha amrun, 1.000 darinya ayat itu perintah. Wa alfun nahyun, 1.000 lagi larangan. Wa alfun wa'dun, 1.000-nya janji. Wa alfun wa'idun, 1.000 darinya 6.666 itu ancaman. Wa alfun kasasun dan 1.000 itu cerita. Wa akhbarun, berita-berita. Wa alfun aibarun, 1.000 lagi itu pelajaran-pelajaran. Wa amsalun, perumpamaan. Wa khamsumi'atin dan 500 dari 6.666 itu litabyinil halal wal haram. Ayat hukum untuk menjelaskan halal haram. Wa mi'atun litabyinin nasikhi wal mansukhi. 100 untuk menjelaskan nasih mansukh. Wasittatun wasittuna 66 itu doaun berisi doa, wastighfarun istighfar, wa azkarun dan zikir. Jadi arti apanya hitungan secara umum, bukan hitungan secara mendetail kayak kita hitung sekarang. Hitungan yang ilmiah ya 6236, 6.236. Jadi kalau 6.666 itu maksudnya secara umum, 1.000 perintah, 1.000 larangan, ada yang nasah, ada yang cerita kan, dan seterusnya. Nah itu. Jadi dalam kitab Nihayatul Zain ada tadi. Lihat aja di awal-awal. Kita lanjutkan. Dikit lagi. Wa iddatu kalimatihi dan berumlah jumlah kalimat-kalimatnya Quran. Sab'atun wa sab'una alfan. Itu 77.000. Wa arba'u mi'atin dan 400 wa khamsuna kalimatan dan 50 kalimat. Jumlah kalimat Quran 77.450 kalimat. Kullu kalimatin laha arba'atu ulumen. Setiap satu kalimat baginya 4 kalimat, baginya semua kalimat, setiap satu kalimat baginya tiap-tiap kalimat itu arba'atu ulumen, ada 4 ilmu.
Ilmun bihasabi zahirihi, ilmu dengan sekira-kira zahirnya ayat, zahirnya kalimat, paham zahir. Ilmun bihasabi batiniha, ilmu dengan sekira-kira batinnya, kandungan maknanya ya. Ilmun bihasabi haddiha, nah, ilmu dengan sekira-kira batasannya. Ini saya belum paham. Harus nanti kita lihat. Ilmu bihasabi haddiha, ilmu dengan sekira-kira batasannya, batasannya kalimat. Ilmun bihasabi maqta'iha, ilmu dengan sekira-kira potongannya kalimat. Ini bisa juga maknanya ilmu yang dipahami berdasarkan siyak ya. Karena secara kalimat itu kalau kita copot pemahamannya berbeda, pemahaman zahirnya berbeda, kandungannya berbeda, mantuk mafhumnya kan. Kemudian kita lihat potongan antara ayat di depan, ayat di belakangnya beda lagi kan. Itu ilmun bihasabi maqta'ih. Ilmu dengan sekira-kira potongannya. Ada kemungkinan maksudnya siyak kalamnya. Tapi nanti di bacaan selanjutnya insya Allah ini kita lihat dulu di Hasyiah Jamal. Wa in nadharta ila tanasubiha. Oh, ini beda lagi nih. Ini yang dimaksud dengan siyak. Nah, berarti haddiha dan maqta'iha belum. Wa in nadharta ila tanasubiha, dan bila engkau melihat kepada kemunasabatannya kalimat. Ma'amma qablaha, bersama ma sebelumnya kalimat. Wa ma ba'daha, dan sesudahnya kalimat. Zadat kasiran. Bertambah ianya ilmu. Nisbah banyak lagi. Tambah lagi pemahaman. Ini kita pelajari ketika kita mempelajari ilmu bayan kan. Ketika kita mempelajari ilmu bayan balaghah itu, Masya Allah kita jadi tahu tentang keajaiban Quran. Ternyata setiap katanya mengandung makna yang berbeda. Allah sudah memilih kata yang paling tepat. Nah, idza hadara ahadakumul maut, idza jaa ahadakumul maut kan? Apa makna beda datangnya kematian dengan hadirnya kematian? Selalu ada perbedaan. Nah, nanti ketika kita sudah menemui ayat-ayat di depan, insya Allah kita coba kaji dikit sedikit. Watartibu suwari hakadha tauqifiyun, dan bermula tertib surat Quran seperti ini itu tauqifi. Makna tauqifi dari awal surah Al-Fatihah sampai An-Nas itu tauqifi, bimbingan Nabi. Nabi bilang tertib surat seperti itu. Surat pertama Al-Fatihah, surat terakhir, surat kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, dan seterusnya. Itu Nabi yang bilang seperti itu. Cuma pada masa Nabi dalam Quran itu belum ada nama suratnya. Belum ada nama suratnya. Wa amma wadu'u asma'iha fil masahib. Adapun bermula meletakkan nama-namanya Quran dalam mashaf, nama Quran di surah Al-Fatihah di atasnya, Al-Baqarah di atasnya. Adapun meletakkan nama-nama surat dalam mashaf, taksimuhu, membaginya Quran ila a'syarin, kepada sepersepuluh, wa arba'in seperempat, wa aslasin sepertiga, wa ajza'in kepada juzuk-juzuk menjadi 30 juzuk, wa ahdzabin menjadi berkelompok-kelompok. Itu di pinggir Quran kan ada kan? Tanda rukuknya, tanda hizibnya, dibagi-bagi biar mudah. Kalau kita baca per hizib berapa bulan selesai. Kalau kita baca sekali baca per juz, berarti 30 hari udah selesai. Semua udah dibagi-bagi. Jadi peletakan atau pembuatan nama-nama dalam mashaf, ditulis nama setiap setiap suratnya. Dibagi ke dalam sepersepuluh, seperempat, sepertiga Quran. Dibagi dalam juzuk-juzuk dan hizib-hizib, itu faminal hajjaji sakafi. Itu buatan dari Hajjat as-Sakafi. Itu dibuat oleh Hajjat as-Sakafi. Biakhdin, dengan diambil anis sahabah, dari sahabat, fi wad'i asma'i surah, dalam membuat nama-nama surah. Wa bi ijtihadin minhu, dan dalam dengan ijtihad. Kalau kalau peletakan nama surat ini, Hajjat ini mengambil dari para sahabat. Ini nanti kita baca Hajjat ini. Hajjat ini banyak ulama mengutuknya. Walaupun Hajjat ini cinta kepada Quran, artinya dia ya ada sisi baiknya kan, tapi secara umum ini dilaknat oleh para ulama karena penjahat ini membunuh 120.000 orang tak bersalah. Banyak orang-orang orang soleh dibunuh, termasuk Sa'id bin Jubir kan, orang soleh dari kalangan tabi'in. Nanti kita baca. Ngeri kalau kita dengar cerita Hajjat ini. Nah, nanti. Wabi ijtihadin minhu, dan dengan ijtihad darinya Hajjat fi taksimihi, dalam membaginya Quran kepada mazukir. Nah, jadi Hajjat ini seorang yang fasih, sangat pintar berceramah. Nah, cinta kepada Al-Quran, tapi suka membunuh orang. Sehingga para ulama bilang, bagaimana dia mengklaim cinta kepada Al-Quran? Cinta kepada sampulnya saja. Karena kalau cinta kepada Al-Quran, nggak mungkin membunuh orang sembarangan. Ini banyak orang yang dibunuh. Nanti kita lihat siapa aja tokoh-tokoh besar yang dibunuh oleh Hajjat ini. Walidzalik tajidub tidak arrubu'i wasata kisatin. Karena ini,
engkau dapati akan permulaan seperempat pada pertengahan kisah. Mestinya dibagi Quran itu kan nggak dalam kisah-kisah kan? Artinya di antara satu bagian dengan bagian yang lain ketika dipisahkan jangan ada sambungan cerita. Ini ada nanti kode-kode tanda ruku, tanda hizib. Dia kayak nyambung antara satu dengan bagian sesudahnya. Berarti yang membuatnya nggak terlalu akurat, yang memberikan kode. Begitu juga sebahagian tanda wakaf nanti kan. Sehingga ada sebahagian ulama menganjurkan untuk perlu merevisi posisi-posisi wakaf dalam Quran, walaupun tidak semuanya. Karena ada sebahagian tempat yang wakafnya salah, nggak tepat. Karena wakaf itu kan bikinan belakangan, bukan pada masa Nabi. Nah ini titik dulu. Sekarang kita lihat apa namanya kisah hajat. Kisah hajat ini tahzib ya, kitab tahzib. Ini kita lihat biar kita nggak asal ngomong lah. Ini kitab Tahzibut Tahzib. Tahzibut Tahzib. Nah, ini karangan Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani. Karangan Syihabuddin Al Asqalani. Ahmad bin Ali bin Hajar. Ahmad bin Ali ibni Hajar Syihabuddin Al Asqalani Asy-Syafi'iyah. Kitab Tahzibut Tahzib. Saya lupa ini apa 5 jilid apa berapa ya? 5 jilid ya. Ya. Kita lihat di huruf H ini ya. Ini ada huruf H ini. Kita lihat di huruf H. H yang bukan jim ya. Nah, kita lihat di huruf H, siapa Yusuf As-Saqafi ini. Ini mengerikan. Nah, banyak ulama mengutuknya. Al-Mal'un namanya. Nah, ini Hajjat bin Yusuf. Mana Hajjat bin Yusuf? Nah, ini. Nah, ini tamyiz ya. Jadi kenapa maksud tamyiz di sini? Karena ada beberapa nama yang mirip. Hajjat bin Yusuf bin Abi Akil As-Saqafi Al-Amirus Syahir. Seorang amir yang terkenal. Jadi pernah jadi gubernur Taif, gubernur Makkah kan? Ini. Lahir tahun 45. Ya kan? Atau sesudahnya. Jadi tumbuh di Taif. Abuhu min syi'ati Bani Umayyah. Ini termasuk golongan Bani Umayyah. Dan Hajjat ini pencinta Bani Umayyah. Nah, jadi hadara ma'a Marwan hurubahu. Mengikuti Marwan dalam seluruh peperangannya. Ya, baca singkat-singkat aja ya. Kemudian beliau bergabung dengan Abdul Malik bin Marwah. Kemudian hadir juga bersama Abdul Malik akan pembunuhan Mus'ab bin Dubair ya. Beliau ikut membunuh Mus'ab bin Dubair ini, anak Zubair bin Awam. Kemudian beliau diangkat atau digerakkan untuk membunuh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair kan mengklaim dirinya sebagai khalifah di Mekah. Nah, ini kemudian Abdullah bin Zubair ini dibunuh oleh Hajjat As-Saqafi ini. Fajahadahu amiran alal jais. Nah, dia mempersiapkan Hajjat ini untuk jadi penguasa, menjadi pemimpin terhadap pasukan. Kemudian dia datang ke Mekah, kemudian melempar Mekah dengan bola api itu kan, hingga Ibnu Zubair terbunuh kan dan disalib kan, gitu. Ada juga satu jamaah menyatakan Hajjat ini orang yang meracuni Ibnu Umar. Abdullah bin Umar ini diracun oleh Hajjat. Innahu dasa ala bin Umar min sammihi. Ya kan? Ada yang bilang Hajjat ini menyusupkan kepada Ibnu Umar dari racunnya. Fi dzujirumhin di mata tombaknya. Sebagaimana kisah ini juga ada dalam Sahih Bukhari. Kemudian Abdul Malik mengangkat Hajjat As-Saqafi ini untuk penguasa Haromen, menjadi gubernur yang menguasai Mekah Madinah. Ya kan? Kemudian diberi juga kuasa kepadanya untuk menguasai Kufah dan Irak juga. Jadi fasara bin nasi sayratan jairah. Jadi dia apa namanya ya, memperlakukan manusia dengan sangat aniaya. Dia tetap berkuasa selama 20 tahun. Seorang yang sangat fasih, balik, fakih. Ya kan? Bahkan dia menyatakan mentaati khalifah itu wajib. Bahkan ada ucapan nanti khalifah itu wakil Allah di bumi. Nah, itulah di antara lain ucapan hajatnya. Khalifah wakil Allah di bumi. Jadi mentaati khalifah itu wajib. Walaupun khalifah itu jahat. Nah, ya.
Jadi dia menyatakan mentaati khalifah wajib kepada manusia pada setiap apa yang diinginkan oleh khalifah. Nah, kemudian jadi ada orang-orang yang nggak setuju di antara lain Ibnu Ash'as ini datang memberontak kepadanya. Dan bersama Ibnu Ash'as ini ada banyak orang fuqaha, ahli qiraah, qurra kan, dari penduduk Basrah dan lainnya. Jadi Hajjaj ini kemudian memerangi mereka, memerangi Ash'as, dianggap Ash'as dan kelompoknya kafir. Hingga dia bunuh semuanya, mencari semua orang dicari. Tetap amangkanam semua dicari. Fa'aradahum ala saifi, semua di bawah tekanan pedang. Faman aqarra lahu annahu kafara bi khuruji alaihi atlaqahu. Jadi semua dikumpulin, dipaksa mengaku. Yang mengaku Anda sudah kafir karena menantang saya. Kalau orang itu mengaku kafir, dibebaskan. Wa manim tana'a qatalahu sabran. Orang yang nggak mau, yang sudah ditangkap, di bawah tekanan pedang, nggak mau mengakui dia kafir, dibunuh secara sabran. Dibunuh sabran, dibunuh dalam keadaan lemah. Bukan dalam pertandingan, bukan. Dalam keadaan diikat, dibunuh. Nah, sehingga Umar ibnu Abdul Aziz berkata, "Lau ja'at kullu ummatin bi khabithiha waji'na bil hajjaji la ghalabnahu." Andaikan seluruh umat membawa orang yang paling buruk dari mereka, datanglah seluruh umat dengan yang seluruh keburukan umat dikumpulkan, kita bawa keburukan hajat satu orang, kalah mereka. Begitu parahnya hajat ini. Andaikan semua umat yang lain datang dengan segala keburukannya, kita cukup membawa hajat saja. Lagalabnahum, kita kalahkan mereka semua. Itu menunjukkan hajat ini benar-benar penjahat besar. Jadi Imam Turmudi mengeluarkan dari tarik Hisham bin Hasan, kami telah menghitung orang yang dibunuh oleh hajat secara sabran, dibunuh secara teraniaya, secara terzalimi dalam keadaan diikat, bukan perlawanan dalam perang, sampai 120.000 orang. Ini lihat, dia membunuh 120.000 orang yang dia bunuh. Bayangkan, itu karena masalah sedikit dia potong lidah orang, lempar orang dari atas lantai berapa gitu, macam-macam, ngeri kalau kita baca sejarah, bacalah sejarah. Jadi ketika ini Hajjaj menyatakan mencintai Quran, apa makna mencintai Quran? Sedangkan dalam Quran Allah mengancam orang-orang yang membunuh orang tidak bersalah. Nah, makanya cintanya terhadap Quran hanya bohong saja. Jadi ini Taus, Mufasir, beliau menyatakan aja betul lima yusamihi mu'minan. Saya heran kalau ada orang yang menamakan Hajjaj ini mukmin. Wakafarahu jama'atun. Ada jamaah yang menganggap Hajjaj ini kafir. Di antara mereka yaitu Sa'id bin Jubair ini. Seorang soleh dari kalangan tabi'in, Sa'id bin Jubair, dibunuh oleh Hajjaj juga. Menurut Sa'id ini, Hajjaj ini kafir. Dan tidak lama kemudian Hajjaj mati. Nah, jadi di antara yang mengkafirkan Hajjaj ini Sa'id bin Jubair, An-Nakhai, Mujahid, Asim bin Abi Najud, Asy-Sya'bi dan lain-lain. Asma binti Abi Bakar, Asma binti Abi Bakar, ini Asma binti Abu Bakar kah? Bapaknya Abdullah bin Zubair tadi kah? Ini kan istri Zubair ini Asma. Nah, ketika anak beliau ini dibunuh oleh Hajjaj, beliau menyatakan, "Antal mubirul ladzi akhbarana bihi Rasulullah." Antal mubir, engkaulah pembasmi. Engkaulah pembasmi yang telah diberitahukan kepada kami oleh Rasulullah. Nah, karena Nabi pernah menyatakan dalam satu hadis, umatku akan dihancurkan oleh salah seorang dari Bani Umayyah. Nah, antara lain inilah orangnya, menurut Asma, yaitu Hajjaj ini. Dia pinter banget berceramah. Ya. Ini kan, Ibnu Syauzah berkata dari Malik bin Dinar, aku mendengar Hajjaj berkhutbah. Dia senantiasa menjelaskan, membebaskan dirinya dengan hujah-hujah sehingga aku mengira seolah-olah Hajjaj itu yang terzalimi. Begitu pandainya dia memutarbalikkan fakta. Nah, itulah antara lain ya. Nah, nanti baca sendiri ya. Jadi Qasim bin Mukhaimirah menyatakan adalah Hajjaj itu telah merusak ya akan fondasi Islam satu demi satu. Dialah yang merusak Islam satu demi satu dicopot. Bayangkan berapa banyak orang yang dibunuh tadi, yang tidak bersalah, 120.000 orang. Nah, nah itu. Meninggal di tahun 95 di Wasit ya.
Panjang umur ini orang jahat. Di kota Wasit. Kota Wasit ini kota yang dibangun oleh Hajjaj, kemudian meninggal di kota itu. Dia tidak hidup sesudah terbunuhnya Sa'id bin Jubair kecuali sebentar ya. Nah, nah, itulah antara lain ya. Ini baca nanti cerita lebih baik gampang mungkin baca di banyak sumber-sumber yang lain. Nah, sampai di sini wallahu alam bisawa'il marji wal ma'af. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.